Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam nama kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih ada sebaik kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Ya, hari ini kita masih ibadah di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya itu dia mengurangi semangat kita untuk kita datang di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Yesus. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Bapa berikan kami kesempatan untuk kami boleh menyembah dan memuji Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih kasih setia-Mu yang ku rasakan.
sebagai Tuhan, Raja atas hidup kami. Disembah dan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya boleh menjadi Engkau yang harum di hadapan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami disiapkan hati dan pikiran kami untuk tawatin kami dalam kebenaran firman pada hari Bapa. Mari Yesus Tuhan, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Saya berdoa kita semua penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan tentunya kita semua dalam keadaan baik ya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini Tuhan Yesus berasal daripada hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, saya bersyukur ya kita bisa mengadakan ibadah online. Sekalipun kita beribadah di rumah, tidak bersama-sama di gereja seperti biasa. Setiap hari Sabtu kita kumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesehatan dan kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada dan tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk Tuhan hadir dimanapun kita menyembahnya. Dan saya bersyukur juga hari ini dipercayakan untuk membawakan sharing ya kebenaran firman Tuhan dengan tema renungan bulan ini yaitu Mi Amor. Mi Amor, cintaku, atau Mi Amor ini panggilan mesra untuk kekasihnya kita, kekasih seseorang yang dicintainya gitu. Dan Mi Amor ini memiliki hubungan dekat gitu, dekat dengan orang yang dicintai. Nah, dalam renungan Mi Amor ini kita dibahas dalam kitab Kidung Agung. Teman-teman boleh buka kitabnya masing-masing. Di situ kita akan buka Kidung Agung 1 sampai dengan Kidung Agung 2. Ayat 1 sampai 7. Teman-teman boleh baca di rumah masing-masing ya. Dalam ayat Kidung Agung 1 ayat 1 itu jelas bahwa Kidung Agung dari Salomo Raja Yerusalem. Kalau teman-teman bisa baca ya, Kidung Agung 1 ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Salomo itu kita tahu adalah raja dari Yerusalem. Dan kitab Kidung Agung ini sangat jarang dikhotbahkan di gereja, bahkan sangat jarang juga dibacakan sampai tuntas karena ini dianggap vulgar gitu, kata-katanya dianggap vulgar, dianggap porno karena mungkin kalau misalnya orang-orang yang tidak mengerti seperti saya contohnya, kalau kita sepintas membaca kitab ini pasti teman-teman mungkin satu pikiran dengan saya kali itu ketika saya SMA, saya pertama kali membaca Kidung Agung dan benar-benar kalau misal kata-katanya itu ada kata-kata yang menurut saya itu tidak pantas gitu. Wah, ini menurut saya sih terlalu dewasa ya kan gitu kan. Saya pikirnya kok di situ kesannya itu membahas tentang bagian tubuh wanita gitu yang diumbarkan gitu loh. Dan banyak kata-kata cinta yang sangat dalam di situ dan membuat saya kenapa kitab Kidung Agung ini harus ditulis dan dimasukkan ke dalam kitab Alkitab yang suci gitu kan. Cuman teman-teman tahu bahwa kitab Kidung Agung ini
bagian dari kanon Alkitab. Bahkan tradisi Yahudi itu akan dibacakan di hari raya yang sangat penting, yaitu hari raya Paskah. Wow. Dan teman-teman boleh tahu bahwa kitab Kidung Agung ini bukan berisi kata-kata yang tidak pantas ataupun kata-kata yang dalam tanda kutip porno ya. Di sini merupakan kisah kesetiaan dari seorang gadis, dari seorang perempuan yang dilambangkan sebagai jemaat Tuhan kepada mempelai laki-lakinya, yaitu dilambangkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan tokoh utama dalam kitab Kidung Agung ini adalah salah satunya adalah gadis Sulam atau Sulamit. Nah, siapa itu gadis Sulam? Jadi gadis Sulam ini seorang yang biasa saja. Dia memiliki kulit yang berwarna hitam seperti saya, tapi dia cantik sekali ya. Tapi bukan berarti saya tidak cantik. Kita semua wanita pasti cantik. Dan di sini memang dikatakan bahwa gadis Sulam ini tuh luar biasa cantiknya gitu. Sampai-sampai seorang raja dari Yerusalem menyukai kecantikan dari gadis Sulam ini. Gadis Sulam ini dia tinggal di sebuah perdesaan yang kecil dan sederhana sekali. Dia adalah seorang penjaga kebun anggur. Ya, kalau teman-teman lihat di membaca ya di Kidung Agung 1 ayat 5 dan ayat 6, gadis Sulam ini dia adalah seorang penjaga kebun anggur. Dia suka kena terik matahari membuat kulit dia menjadi hitam dan gelap. Tapi dia tetap memiliki aura yang luar biasa ya, aura yang cantik gitu kan. Nah, di sini gadis Sulam mengatakan bahwa dia memiliki seorang kekasih. Nah, siapakah seseorang kekasihnya ini? Karena dia sebut-sebut kekasihnya ini. Di dalam, teman-teman boleh buka di dalam Kidung Agung 1 ayat 7, teman-teman bisa baca di situ. Dia menyebutkan kekasih dia. Apakah kekasihnya Raja Salomo? Ternyata kalau teman-teman baca, kekasih gadis Sulam ini bukanlah Raja Salomo, melainkan seorang gembala. Nah, seorang gembala yang tinggal di satu desa yang sama, yang sederhana, yang kecil seperti satu desa dengan gadis Sulam ini ya. Dan sang gembala ini gadis Sulam ini begitu mencintai gembala ini dengan sepenuh hati. Wow. Walaupun sederhana, tapi gadis Sulam ini tetap mencintainya dengan tulus ya. Dan Raja Salomo ini jatuh cinta akan kecantikan dan paras gadis Sulam. Namun sungguh tidak mudah bagi Raja Salomo untuk memenangkan hati gadis Sulam ini. Raja Salomo itu begitu mencintai gadis Sulam sehingga ia ingin meminang gadis Sulam ini untuk menjadi istrinya. Wow. Dia menawarkan hartanya, tahtanya, kalau misalnya gadis Sulam ini mau menjadi istrinya. Justru gadis Sulam ini memiliki keberuntungan sekali ya, dicintai oleh seorang raja yang kaya pada saat itu. Dan gadis Sulam ini mungkin kalau kalau saya berpikir ya, wah dia terlalu beruntung gitu, bisa dicintai oleh orang yang luar biasa pada saat itu. Apalagi dia seorang raja Yerusalem. Wow. Tapi sekalipun Raja Salomo memiliki kekayaan, tahta, kejayaan pada saat itu, gadis Sulam tetap
mempertahankan dan membuktikan kesetiaannya kepada sang kekasih, yaitu seorang gembala kekasihnya. Gadis sulam ini menyatakan kesetiaannya kepada kekasihnya dengan menolak 3 kali pinangan dari Raja Salomo. Wow, dia menolak cinta dari Raja Salomo itu karena dia memiliki cinta yang kuat kepada kekasihnya. Gadis sulam ini tidak tergoda sama sekali untuk mengkhianati cintanya terhadap kekasihnya itu. Dia tetap mempertahankan, sekalipun yang mencintai dia juga adalah Raja Salomo yang kaya raya. Wow, justru mungkin kalau misalnya kita berpikir ya, gadis sulam ini kenapa bisa menolak gitu ya? Wah, padahal pilihannya ini cuman 2 dan mudah sekali gitu, antara seorang gembala atau seorang raja. Gadis sulam memiliki kesempatan yang besar banget untuk memilih Raja Salomo, tapi gadis sulam ini memiliki prinsip. Dia mencintai kekasihnya sekalipun kekasihnya bukan raja, sekalipun kekasihnya bukan seorang yang kaya raya. Wow, luar biasa ya. Kesetiaan gadis sulam ini adalah model dari kesetiaan jemaat Tuhan kepada Kristus sang mempelai laki-laki. Gadis sulam ini adalah gambaran Hawa yang baru. Wow, ia adalah lambang mempelai wanita yang sempurna dari sang mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi di masa tuanya Raja Salomo terus mencari wanita yang seperti karakternya tuh seperti gadis sulam gitu ya, yang punya kesetiaannya tuh seperti gadis sulam gitu. Luar biasa kayak gadis sulam ini. Sampai Raja Salomo memiliki 1000 istri, dia tidak menemukan satupun wanita yang seperti gadis sulam ini. Waduh. Teman-teman tahu, Raja Salomo menulis tentang gadis sulam yang bukan miliknya. Ia mencintai, namun ia tidak dapat memiliki gadis sulam ini. Nah, bahkan di masa tua Raja Salomo ini, dia menutup kitab Amsalnya dengan puisi bagi istri yang sempurna, istri yang cakap, istri yang mulia. Wow, seperti drama Korea ya, drama Korea yang romantis, atau seperti sinetron cinta yang mengisahkan sebuah kisah cinta segitiga. Nah, di antaranya ada Raja Salomo, gadis sulam, dan sang gembala. Jadi teman-teman, kita bisa belajar ya dari kesetiaan gadis sulam ini. Kisah cinta gadis sulam ini mengajarkan kesetiaan yang seharusnya kita teladanin, ya, baik kepada Kristus maupun kepada pasangan kita di dunia kita masing-masing. Ya, kesetiaan di dalam rumah tangga, kesetiaan dalam bekerja, kesetiaan dalam mengabdi di manapun kita mengabdi ya, kerja gitu. Wow. Dan dari masa muda kita ini kita boleh belajar, kita boleh menanamkan di hati kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa menukar Yesus dari hidup kita. Amin. Kita belajar Yesus itu tidak bisa ditukar oleh apapun dan oleh siapapun. Ada lagu gini, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidup kita, kita mau tetap cinta Yesus selamanya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus demi pasangan kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan karena
masalah ekonomi, atau kita hanya karena ingin naik jabatan, tinggalkan Tuhan, jabatan kita naik. Tinggalkan Yesus, kita next level, kita dipromosiin. Wow. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus hanya karena kita ingin memiliki banyak teman, banyak sahabat. Mungkin hari-hari ini kita tinggalkan Tuhan Yesus, banyak teman-teman yang akan dekat sama saya, banyak orang-orang yang mempromosikan saya bisa next level, saya bisa begini, saya bisa begitu. Wow, kita menjual Tuhan kita demi hal-hal duniawi yang fana. Nah teman-teman, dunia itu menawarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang mewah, sesuatu yang nikmat gitu. Tapi dunia ini tuh hanya sementara dan tidak bisa menjamin keselamatan kita, sebab hanya Yesus keselamatan kita. Dan kita boleh bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi kita mau terus katakan bahwa Yesus adalah kekasih hati kita. Kita mau belajar seperti gadis sulam ini yang mencintai kekasihnya, tidak pernah mengkhianati kekasihnya, tidak malu untuk menyatakan bahwa dia memiliki kekasih, yaitu seorang gembala. Dia tidak pernah malu menyatakan bahwa dia memiliki kekasih seorang gembala. Dan dia memilih untuk menolak seorang raja. Dan itu karena, saya percaya, itu karena gadis sulam memiliki hubungan yang erat dengan kekasihnya, hubungan yang dekat dengan kekasihnya. Jadi dia dan dia juga memiliki prinsip ya, bahwa dia begitu mencintai kekasihnya itu, yaitu seorang gembala, dengan kuat sampai dia tidak mau menukarkan dengan apapun juga. Mau ditukarkan harta dia nggak mau, tahta juga dia nggak mau, status sosial dan apapun segala macam dia tidak mau. Dia tetap memilih kekasihnya. Dan kita bisa belajar ya dari gadis sulam itu, sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau belajar, kami mau menteladani cinta kasih gadis sulam terhadap kekasihnya. Kami mau Tuhan memiliki cinta kasih yang begitu besar Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki kesetiaan seperti gadis sulam ini kepada kekasihnya. Biarlah Tuhan seumur hidup kami Tuhan hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan, hanya Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan Tuhan. Biarlah Yesus Kau urapi setiap anak-anak muda yang menonton video ini Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah iman mereka semakin hari semakin naik, cinta mereka semakin hari semakin dalam terhadap Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan terima berkat daripada Tuhan ya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan mengurapi saudara. Tuhan memberikan saudara kekuatan, memberkati studi saudara, bahkan keluarga saudara, dan pekerjaan saudara. Apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini, Tuhan akan buat semuanya berhasil. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Bapa
Dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Thank you.